Ini adalah AI video di tahun 2022. Oke sih, tapi masih jauh dari kata mengancam ya. Hasilnya buram, tidak tajam, banyak bagian yang masih nggak realistis lah ya. Tapi coba lihat ini. Hanya dalam beberapa tahun aja bisa jadi serealistis ini kan. Nah sekarang AI nggak cuma bisa bikin video yang mirip, tapi benar-benar sulit dibedain dari aslinya. Kayak video ini. There was a time. This was our era. Mungkin kalau kita nggak dikasih tahu, kita nggak akan sadar kalau ini adalah bikinan AI. Kita mungkin masih bisa nemu beberapa kesalahan kecil kalau ngamatin lama-lama. Tapi teknologi ini tuh udah mulai masuk ke tahap yang ngeri. Seberapa siap kita menghadapi dunia di mana video, bahkan mungkin kenyataan kita bisa diciptakan oleh AI. AI dari yang lucu jadi menakutkan. Di awal kita bicarakan tadi video yang masih jelek, gambarnya buram, nggak realistik, dan banyak dari kita masih santai lah tentang hal ini. Oke, hebat, AI ini bisa bikin video dari teks, keren sih, tapi ya siapa yang mau pakai footage kayak gini? Ini masih kayak mainan lah, nggak jauh jelek. A few moments later. Dalam waktu singkat, teknologi yang sama udah bisa menghasilkan video dengan kualitas yang luar biasa. Bahkan bikin orang biasa tuh udah susah lah bedain antara ini tuh asli atau buatan AI ya. Nah kita coba lihat ini, AI buatan OpenAI, Luma Labs, Gemini CapCut, Kling AI, Pika Labs yang bisa bikin video dari teks. Dan ini jelas jauh lebih canggih daripada sebelumnya. Dengan modal ngetik prompt yang bagus, AI video sekarang bisa menghasilkan video yang benar-benar tuh pas dengan bayangan kita. Kalau kita jago bikin prompt, AI ini sekarang bisa nangkep refleksi, tekstur, bahkan detail kecil kayak cara cahaya jatuh ke kulit itu bener-bener nyata gitu. Ini tuh udah bukan sekedar pamer teknologi lagi, tapi ini tuh udah mulai merambah ke dunia yang lebih serius. Ini keren banget kalau dipikir-pikir, tapi ada sisi yang bikin kita ngeri juga sih. Dulu pas ChatGPT hadir, kita bilang AI ini masih jauh lah dari kata mengancam ya. Paling bisa bantu kita bikin skrip, ngedit skrip. Tapi sekarang semua orang pakai ChatGPT. Dan bahkan sekarang AI itu bisa bikin video dari nol. Coba bayangin aja implikasinya buat para pelaku industri kreatif tuh kayak gimana. Oke, bikin video ini deh. Tadinya kan kita harus jalan ke lokasi wisata yang jauh, sewa pilot drone, bayar ongkos ini itu ke pekerja kreatif. Nah sekarang ketik prompt dan jadi. Nah ini tuh bikin aku refleksi sih dalam hati. Teknologi ini kan makin canggih ya, makin keren juga. Tapi ada satu hal yang bikin aku takut sebenarnya. Sebagai video kreator, gimana ya masa depanku nih? AI video jelas akan mengubah teknologi di masa depan. Aku secara personal sangat kagum sama hasil berbagai video AI kayak Gemini atau Sora. Bayangin aja mereka bisa bikin scene jalanan Tokyo di malam hari dengan neon yang kelihatan nyata dan refleksi yang jelas. Semua teksturnya tuh kena, cara cahaya jatuh, bahkan bayangan di muka. Mungkin kalian masih ngerasa ada yang aneh kalau dilihat terlalu lama, misalnya kayak frame rate yang nggak konsisten atau beberapa detail yang kayak melayang gitu ya. Tapi overall ini kan udah real banget dan keren banget kan. Atau kayak Gemini yang bikin film pendek, ini sepenuhnya pakai AI. Luar biasa banget kan. Dan ini tuh caranya gampang loh. Kita bisa coba praktekin ya seberapa keren dan mudahnya pakai teknologi AI ini. Oke, sekarang kita coba pakai Gemini AI. AI dari CapCut yang bukan hanya bisa bikin gambar dari teks, tapi juga bisa ngubah gambar jadi video. Nih bayangin buat kalian yang suka bikin konten atau punya ide kreatif, fitur ini bisa jadi alat baru yang menarik. Mau bikin konten sejarah, cerita anak-anak, atau apa aja deh, semuanya bisa nih. Nah tinggal ketik prompt yang sesuai kebutuhan, aktifkan fitur AI-nya, dan konten pun udah jadi. AI itu biasanya gratis di awal, tapi lama-lama bayar bang. Nah kerennya Gemini ini soal biayanya. Jadi dia tuh pakai sistem token. Setiap hari kita dapat 60 token yang bisa dipakai buat eksplorasi fitur-fitur Gemini gitu. Jadi kalau token harian kalian habis ya tinggal nunggu besok aja, atau upgrade akun kalian ke versi Pro. Nah Gemini ini basisnya website ya, jadi kalian bisa pakai HP atau PC. Misalnya kita mau bikin gambar dulu nih, tinggal masukin prompt dalam bahasa Indonesia, misalnya kucing naik sepeda roda 1. Atau kita coba juga robot raksasa di sebuah negara apokaliptik. Nah tinggal pilih model terbaru, lalu klik hasilkan. Nah Gemini ini akan langsung bikin gambar sesuai prompt. Dan kita bisa atur lagi kualitasnya atau detailnya kalau kalian perlu. Nah fitur videonya ini nih yang akan kita eksperimenkan. Jadi kalian cukup unggah gambar aja yang udah kalian buat, terus tambahin deskripsi gerakan, pilih kontrol kamera, lalu klik generate. Nah hasilnya tuh video pendek berdurasi 3 detik. Tapi ini tuh bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Kalian bikin aja yang 10 detik, 10 detik, 10 detik, gabung semuanya jadi itu film pendek animasi. Ini aku coba eksperimen pakai gambar aku sendiri ya. Ini istriku Rizka yang bikin di Photoshop. Setelah kita coba eksperimen, kita perbaiki, kita coba prompt yang baru, dan ini hasilnya. Gimana? Keren kan? Nah ini aku juga punya sebuah gambar yang aku pingin animasikan. Sebuah kondisi pendidikan Indonesia di tahun 2045 ceritanya. Kita coba upload dan gerakan, ini hasilnya. Coba aja deh kalian bisa eksplorasi sendiri, karena
Kerennya ini sudah support bahasa Indonesia juga. Nah, pertanyaan seriusnya adalah dari semua keunggulan tadi, mungkinkah menurut kalian AI ini dengan hasil yang seperti tadi bisa menggantikan kreativitas dari ilustrator dan mungkin animator? Apakah AI video ini adalah sebuah inovasi teknologi yang akan membantu kita di masa depan atau malah ancaman buat pekerjaan kita sebagai pelaku industri kreatif di masa depan? Kalau aku lihat dari perspektif kapitalisme, sebenarnya teknologi itu jelas ngasih jalan buat mereka yang ingin menghemat biaya produksi. Perusahaan-perusahaan udah nggak perlu lagi nih hire videographer atau pilot drone buat ngambil footage ya. Ini jelas akan merombak industri kreatif visual di masa depan. Sekali lagi kalian bayangkan di masa depan AI video ini bisa generate footage untuk iklan atau presentasi yang cuma butuh prompt yang bagus. Nanti kalian udah nggak perlu lagi nih bawa tim ke lokasi beneran syutingnya gitu. Efisiensi dari sudut pandang biaya ya jelas ini hemat banget sih. Dampak positif AI video. AI video ini punya banyak dampak positif yang nggak main-main, terutama buat dunia konten. Nah, bayangin aja dengan AI ini kedepannya kita bisa bikin video yang keren dan kualitasnya tinggi tanpa harus punya kamera mahal, ngerjain editing yang ribet. Kreator cuma perlu ngetik prompt dan AI akan langsung jalanin sisa prosesnya gitu. Bahkan buat mereka-mereka yang nggak punya budget, mulai dari bikin promosi sampai edukasi, semua jadi mungkin dengan AI video ini gitu. Di dunia pendidikan misalnya, AI video ini juga nggak kalah menarik nih. Teknologi ini bisa bantu bikin simulasi yang seru buat bantuin orang-orang belajar. Bayangin siswa yang belajar eksperimen sains atau sejarah, guru-guru juga bisa bikin materi pelajaran jadi lebih gampang dipahami dan pastinya lebih menarik buat siswa. Dampak negatif AI video, deepfake akan semakin ngeri. Kalau kalian tahu di negara-negara maju kayak Amerika, deepfake tuh udah mulai digunain buat hal-hal aneh, bahkan ada yang ngegunain buat menyebarkan berita palsu, bikin konten negatif yang nggak pernah terjadi di dunia nyata. Bayangin sekarang teknologi deepfake ini udah bisa lebih canggih daripada sekedar mengganti muka orang gitu. Orang-orang yang jahat ini mereka bisa bikin video dari nol tanpa perlu footage asli sebagai bahan dasar. Sebagai contoh, ada kejadian di mana Taylor Swift jadi korban deepfake. Pemerintah Amerika harus turun tangan buat ngurusin. Dan sekarang dengan teknologi AI ini, apa yang bisa bikin kita yakin kalau public figure atau orang-orang besar gitu nggak akan kena dampak yang sama? Aku sih yakinnya deepfake ini yang sekarang itu masih dalam tahap awal. Tapi kalau kita terus kembangin AI kayak gini tanpa batasan, kita sama aja ngebuka pintu untuk jadi sebuah masalah yang lebih besar. Secara personal, aku ngerasa teknologi ini harus punya regulasi yang jelas, terutama untuk menjaga privasi dan keaslian informasi. Oke, AI makin canggih, tapi nggak semua orang bisa digantikan kan? Betul. Tapi teknologi kayak gini tuh bisa ngasih dampak yang besar banget buat industri yang nggak pernah kita kira sebelumnya. Kalian butuh scene matahari terbenam di tepi pantai buat promosi, sekarang tuh tinggal generate aja. Butuh footage drone untuk MacBook terbaru, ya tinggal klik gitu. Dan buat aku pribadi jelas pertanda kalau kita tuh perlu berhati-hati dalam mengembangkan teknologi AI. Kalau AI makin realistis dan makin murah buat dipakai kapan aja, di mana aja, siapapun bisa generate video dan bisa make. Lalu siapa yang mikirin kita nih sebagai pekerja kreatif? Apakah akan ada yang peduli? Sekarang kita ambil sudut pandang pekerja. Pikirin semua pekerjaan yang sekarang punya resiko dapat digantikan dengan AI video ini. Videographer, editor, drone, pilotnya, bahkan model-model. Kalau semuanya bisa digenerate dari nol tanpa perlu hiring orang beneran, apa yang terjadi dengan mereka gitu? Pasti akan kena dampaknya kan? Terlepas dari semua kekhawatiran itu, aku juga tahu bahwa teknologi AI ini akan banyak manfaatnya. Teknologi kayak Dremina jelas bawa kemudahan dan efisiensi, dan mungkin juga akan membuat jalan ide-ide baru yang tadinya nggak pernah kepikiran akan terjadi gitu. Sebagai seorang video kreator juga, aku menyarankan kalian coba deh explore situs kayak Dremina ini. Cek link deskripsinya di bawah ya, karena hadirnya tools seperti ini tuh membuat kreativitas kita tuh jadi nggak punya batas. Kita juga harus sadar nih, teknologi canggih kayak gini juga bisa jadi pedang bermata dua. Kalau nggak ada regulasi dan aturan yang baik, AI ini yang seharusnya bantu kita malah jadi nyebabin masalah baru. Dan jika memanfaatkan ini bisa lebih optimal, tentu masa depan yang jauh lebih produktif, inovatif akan menanti kita di masa depan yang lebih cerah.